Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas lagi nih prediksi soal TPS SBMPTN 2023. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Oke teman-teman, kita lihat nomor pertama ya. Nah di sini sudah ada teks bacaannya gitu ya. Jadi kita lihat apa yang ditanya dulu. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang pasti salah gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pernyataan yang pasti salah. Berarti kita harus tahu dulu nih apa informasi yang ada di dalam teks ini. Jadi kita cek ya. Jadi di sini popok bayi sekali pakai itu makin diminati karena lebih praktis dan mudah digunakan. Namun, harganya relatif mahal dan dapat menyebabkan alergi. Popok bayi sekali pakai yang mengandung pewarna dan pewangi dapat mengakibatkan ruam pada kulit bayi. Orang tua disarankan untuk berhati-hati dalam memilih jenis popok bayi agar kulit bayi sehat dan bayi merasa nyaman. Nah, jadi kita lihat ya, katanya informasi yang pasti salah. Berarti kita bisa cek dari opsi yang disediakan. Apakah dari opsi yang disediakan ada pada teks gitu ya informasinya atau tidak gitu. Jadi kita lihat opsi yang A, popok bayi sekali pakai harus diganti secara berkala gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk popok bayi sekali pakai harus diganti secara berkala, kamu bisa lihat gitu ya pada kalimat ketiga. Nah, di sini kalimat ketiganya gitu ya. Di sini kakak tulis, nah, popok bayi sekali pakai yang mengandung pewarna dan pewangi dapat mengakibatkan ruam pada kulit bayi gitu ya. Berarti otomatis popok bayinya itu harus dipakai secara berkala, diganti secara berkala gitu ya maksudnya. Nah, jadi ini ada pada kalimat ketiga. Berarti ini tidak salah ya. Kemudian kita lihat yang opsi B-nya, orang tua disarankan memilih popok kain untuk bayinya gitu. Nah, jadi teman-teman di sini tidak ada gitu ya di dalam teks ini menyatakan kalau orang tua itu disarankan untuk memilih popok kain untuk bayinya gitu ya. Nah, jadi makanya untuk opsi yang B ini sudah pasti salah gitu ya atau tidak benar karena di dalam teksnya itu tidak ada gitu ya. Nah, kemudian opsi yang C-nya, popok bayi sekali pakai mudah digunakan dan harganya murah. Nah, ini teman-teman gitu ya, untuk popok bayi sekali pakainya mudah digunakan. Nah, ini masih sesuai dengan teks gitu ya, karena ada di kalimat pertama. Popok bayi sekali pakai makin diminati karena lebih praktis gitu ya dan mudah digunakan. Nah, kemudian di sini kan harganya murah ya. Nah, tetapi di kalimat kedua ini gitu ya, harganya kan di sini katanya relatif mahal gitu ya, bukan murah. Nah, tapi karena di sini salah satunya masih ada yang benar, jadi tidak semuanya salah gitu. Kemudian kita lihat lagi opsi yang D. Bayi dapat mengalami alergi jika memakai popok yang tidak tepat gitu ya. Nah, ini benar ya teman-teman karena di sini di kalimat terakhir dikatakan orang tua itu disarankan untuk berhati-hati dalam memilih jenis popok bayi agar kulit bayi sehat dan bayi merasa nyaman gitu ya.
Nah, berarti ini sudah ada dalam teks. Kemudian, pewarna dan pewangi dapat mengakibatkan masalah kulit pada bayi gitu ya. Nah, ini juga ada pada kalimat gitu ya. Kamu bisa cek di sini, popok bayi sekali pakai yang mengandung pewarna dan pewangi buatan katanya mengakibatkan ruam. Nah, berarti itu adalah salah satu masalah pada kulit bayi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat dari opsi yang disediakan gitu ya, yang pasti salah itu adalah opsi yang B. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang B. Oke, sekarang kita masuk soal berikutnya. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Berarti teman-teman, kita lihat informasi yang benar sesuai dengan teks. Nah, kita lihat dulu informasinya adalah berbagai kuliner tradisional daerah X mengundang banyak wisatawan, meningkatkan pendapatan para pedagang makanan di daerah X. Meskipun para pedagang harus membayar biaya sewa yang tinggi, mereka tidak kesulitan membayar karena pendapatan mereka itu mengalami peningkatan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita cek gitu ya, dari opsi A-nya apakah sesuai dengan kalimat. Nah, biaya sewa yang tinggi menyebabkan pedagang menyediakan berbagai kuliner tradisional gitu ya. Nah, ini tidak benar gitu ya, atau kurang tepat. Kenapa? Karena di sini dikatakan biaya yang sewa tinggi itu menyebabkan pedagang menyediakan berbagai kuliner tradisional gitu ya. Bukannya teman-teman. Nah, jadi ingat lagi kenapa biaya sewa itu mengalami kenaikan gitu. Karena tadi para pedagang itu mengalami peningkatan pendapatan akibat banyaknya para wisatawan gitu ya. Jadi ketika wisatawan itu meningkat, pendapatan para pedagang itu naik gitu. Nah, ketika pendapatan para pedagangnya naik, sewa pun mengalami kenaikan. Nah, sehingga ketika sewa naik, mereka tidak sulit gitu ya membayar karena pendapatan mereka juga naik gitu. Jadi ini opsi A-nya kurang tepat. Kemudian opsi yang B-nya, pembayaran biaya sewa yang tinggi, nah, menyebabkan pengunjung dikenakan harga makanan yang mahal. Nah, ini juga kurang tepat ya. Nah, karena ini tidak sesuai dengan isi teksnya. Kemudian opsi yang C, jika pedagang makanan tidak kesulitan membayar biaya sewa, banyak wisatawan pecinta kuliner datang gitu. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Kenapa tadi wisatawan pecinta kuliner itu ramai gitu ya, atau meningkat karena adanya berbagai kuliner tradisional gitu ya. Nah, jadi bukan si pedagang ini tidak kesulitan membayar biaya sewa, banyak wisatawan pecinta kuliner datang gitu. Jadi kurang tepat ya dengan teks yang disediakan. Jadi ini salah. Kemudian opsi yang D, peningkatan pendapatan para pedagang makanan di daerah X disebabkan beragamnya kuliner tradisional daerah. Nah, jadi ini sudah benar ya teman-teman, sesuai dengan isi teks. Kenapa? Karena tadi kenapa terjadi peningkatan pendapatan para pedagang? Karena banyak wisatawan yang mengikuti atau yang datang ke kuliner tradisional daerah X-nya gitu ya. Nah, jadi makanya untuk opsi yang D-nya sudah benar. Opsi yang E-nya, meningkatnya pendapatan para pedagang makanan di daerah X mampu mengundang wisatawan pecinta kuliner untuk datang. Nah, ini kurang tepat ya, bukan karena meningkatkan pendapatan para pedagang makanan makanya mampu mengundang wisatawan pecinta kuliner gitu. Nah, jadi ini salah. Yang seharusnya adalah berbagai kuliner tradisional yang banyak tadi mengundang banyak wisatawan gitu ya. Jadi ketika banyak wisatawan yang datang, meningkatkan pendapatan para pedagang. Nah, jadi ketika pendapatan mereka naik, sewanya jadi tinggi dan mereka juga bisa bayar karena tadi balik lagi pendapatan mereka sudah naik. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D. Oke deh, kita lihat soal berikutnya ya. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil survei tersebut? Nah, jadi teman-teman berarti kita lihat dulu nih gitu ya, seperti apa hasil surveinya dan pernyataan mana yang paling tepat gitu ya dari opsi yang disediakan. Oke, petani A menyatakan padi yang diberi pupuk kandang lebih banyak menghasilkan bulir padi daripada padi yang diberikan pupuk kompos gitu ya. Berarti padinya kalau dikasih pupuk kandang berarti lebih banyak menghasilin bulir padi gitu ya.
Kemudian petani B menyatakan padi yang ditanam pada musim hujan lebih banyak menghasilkan bulir padi daripada padi yang ditanam di musim kemarau. Nah ini juga berarti kalau misalkan padinya ditanam pada musim hujan, Kak, berarti menghasilkan bulir padi yang lebih banyak juga dibandingkan di musim kemarau. Survei dari beberapa petani menunjukkan bahwa produktivitas padi itu meningkat ketika menggunakan pupuk kandang, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat pernyataan yang paling tepat mengenai hasil survei tersebut adalah kita lihat opsi yang A, memperkuat pernyataan petani A, gitu ya. Jadi kita cek dulu, petani A menyatakan padi yang diberi pupuk kandang lebih banyak menghasilkan bulir padi daripada padi yang diberikan pupuk kompos. Nah, jadi kalimat hasil surveinya itu memperkuat pernyataan si petani A, karena di sini hasil surveinya menyatakan survei dari beberapa petani menunjukkan bahwa produktivitas padi meningkat ketika menggunakan pupuk kandang, gitu ya. Nah, di sini dia ada kata-kata pupuk kandangnya. Jadi dia memperkuat, gitu ya, pernyataan petani A-nya. Jadi untuk opsi yang A-nya sudah tepat ya, teman-teman. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang A. Soal berikutnya, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Nah, di sini teman-teman yang paling mungkin benar ya. Nah, jadi kita bisa lihat dulu isinya seperti apa. Bayam mengandung zinc yang lebih tinggi daripada jenis sayuran yang lain dan mudah untuk diolah menjadi makanan. Makin banyak mengonsumsi zinc, makin baik tumbuh kembang seorang anak, gitu ya. Berarti di sini intinya adalah bayam ini mengandung zinc yang lebih tinggi, gitu ya, dibandingkan sayuran yang lainnya. Kemudian mudah diolah menjadi makanan. Makin banyak mengonsumsi zinc, makin baik juga untuk tumbuh kembang seorang anak. Nah, kita lihat di sini, Kak, pernyataan katanya sebab akibat yang paling mungkin benar, gitu ya. Oke, kita lihat opsi yang A, anak-anak yang tidak mengonsumsi bayam mengalami hambatan tumbuh kembang, gitu ya. Nah, ini tidak benar, gitu ya, karena ini tidak sesuai dengan informasi yang di atas, gitu ya, Kak. Ingat, yang di atas itu adalah menjelaskan seperti apa kandungan bayam, kemudian ketika mengonsumsi zinc yang lebih tinggi maka akan meningkatkan tumbuh kembang seorang anak, gitu. Jadi ini kurang tepat. Untuk opsi yang B-nya, bayam menjadi menu yang wajib dikonsumsi anak-anak agar tidak mengalami masalah tumbuh kembang, gitu ya. Nah, ini juga tidak benar. Opsi yang C, bayam dikonsumsi sebagian anak untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang mereka, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini, bayam dikonsumsi sebagian anak untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang mereka itu adalah pernyataan yang paling mungkin benar, gitu ya. Karena kita lihat pada kalimat kedua, katanya makin banyak mengonsumsi zinc, makin baik tumbuh kembang seorang anak. Dan zinc itu, Kak, gitu ya, berasal salah satunya, gitu ya, itu berasal dari sayuran berupa bayam, gitu. Nah, jadi makanya opsi C-nya ini adalah pernyataan yang paling mungkin benar. Untuk opsi yang D-nya, sayuran yang tidak mengandung zinc kurang bermanfaat untuk anak-anak. Nah, ini tidak sesuai ya. Nah, jadi ini kurang tepat. Anak-anak yang mengalami tumbuh kembang yang baik akan cenderung mengonsumsi bayam. Nah, ini juga tidak benar ya. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang C. Oke, nomor selanjutnya, manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah pendapat dokter tersebut? Nah, ingat teman-teman, kalau ada kata-kata memperlemah berarti nanti bertentangan dengan pendapat dokter, seperti itu ya. Kita lihat di sini, tingkat kematian yang disebabkan serangan jantung makin meningkat akhir-akhir ini. Dokter menyebutkan saat ini banyak masyarakat yang mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi sebagai pemicu serangan jantung, gitu ya. Berarti tingkat kematian itu disebabkan oleh serangan jantung yang tinggi. Kemudian dokter menyebutkan semakin banyak masyarakat yang mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi, berarti itu adalah pemicu serangan jantung. Oke, kita lihat berarti
pernyataan yang bertentangan dengan pendapat dokter ya. Berarti kita lihat opsi yang A, penyakit jantung bukan merupakan penyakit yang paling membahayakan. Nah, jadi ini dia tidak benar ya, atau tidak sesuai dengan konteks teks gitu ya yang dibicarakan. Nah, kemudian kita lihat opsi yang B-nya, masyarakat tidak menyadari pentingnya gaya hidup sehat. Nah, ini merupakan kalimat yang memperkuat pernyataan dokter gitu ya. Nah, kemudian makanan yang mengandung kolesterol tinggi meningkatkan resiko kematian. Nah, ini juga merupakan kalimat yang memperkuat pendapat dokter. Nah, kemudian opsi yang D-nya, produk-produk makanan yang sehat saat ini digemari oleh masyarakat. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat dari opsi D ini adalah kalimat yang bertentangan gitu ya dengan pendapat dokter. Di sini produk-produk makanan yang sehat saat ini digemari oleh masyarakat gitu ya. Sedangkan pendapat dokter tadi itu menyebutkan bahwa masyarakat mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi gitu ya. Berarti bertentangan ya teman-teman, atau tidak sesuai gitu ya. Nah, jadi karena dia bertentangan, makanya opsi yang D ini sudah tepat. Kemudian opsi yang E, masyarakat tidak memperhatikan kandungan gizi dalam makanannya. Nah, ini adalah kalimat yang memperkuat pernyataan dokter gitu ya. Masyarakat yang mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan prediksi soal TPS SBMPTN 2023. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.